Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alifa Sabrina dari kelas 83. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Madek Nabila dari kelas 83. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilham Kuntoko di kelas 83. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Betari Putri Malika dari kelas 83. Perang Banjar tahun 1859 sampai 1905 adalah perang perlawanan terhadap penjajahan kolonial Belanda yang terjadi di Kesultanan Banjar yang meliputi wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Konflik dengan Belanda sebenarnya sudah mulai sejak Belanda memperoleh hak monopoli dagang di Kesultanan Banjar. Dengan ikut campurnya Belanda dalam urusan kerajaan, kekalutan makin bertambah. Pada tahun 1785, Pangeran Hatta yang menjadi wali putra mahkota mengangkat dirinya menjadi raja dengan gelar Sultan Tahmidullah II 1785-1808 dan membunuh semua putra almarhumah Sultan Muhammad. Pangeran Amir satu-satunya pewaris tahta yang selamat berhasil melarikan diri lalu mengadakan perlawanan dengan dukungan pamannya Arung Turawe, tetapi gagal. Pangeran Amir atau kakek Pangeran Antasari akhirnya ketangkap dan dibuang ke Sri Lanka. Di kerajaan Banjarmasin ada 3 kelompok yang saling merebut kekuasaan, yaitu 1. Kelompok Pangeran Tahmidillah atau cucu Sultan Adam. Kelompok ini adalah kelompok yang sangat dibenci oleh rakyat karena tingkah lakunya yang kurang baik. Pangeran Tahmidillah memiliki hubungan yang erat dengan Belanda. Belanda mengangkat Pangeran Tahmidillah sebagai sultan pada tahun 1852. Kedua, kelompok Pangeran Prabu Anom. Kelompok ini adalah kelompok yang juga tidak disenangi rakyat karena tindakannya yang sewenang-wenangnya. Ketiga, kelompok Pangeran Hidayatullah. Kelompok ini adalah kelompok yang disenangi rakyat dan dicalonkan menjadi pengganti Sultan Adam. Awal mula terjadinya Perang Banjar. 1. Rakyat tidak puas terhadap campur tangan Belanda dalam penggantian tahta di Banjar. Belanda tidak setuju Prabu Anom diangkat menjadi pangeran oleh Sultan Adam karena Belanda tahu Prabu Anom memusuhi Belanda. Terjadinya kericuhan untuk memilih calon-calon raja setelah meninggalnya Sultan Adam Malik. Belanda mengangkat Pangeran Tahmidillah menjadi sultan dan menyuruhnya untuk memfitnah Pangeran Hidayatullah agar menghapus Kesultanan Banjar. 2. Belanda menangkap Prabu Anom, seorang bangsawan yang terkenal memusuhi Belanda. Dengan adanya penangkapan, Prabu Anom menimbulkan kemarahan rakyat. Akibatnya rakyat Banjar mengadakan perlawanan di bawah pimpinan Pangeran Antasari. Penyebab terjadinya Perang Banjar. Sebab umum. 1. Rakyat tidak senang dengan merajalelanya Belanda yang mengusahakan perkebunan dan pertambangan di Kalimantan Selatan. 2. Belanda terlalu banyak campur tangan dalam urusan intern kesultanan. 3. Belanda bermaksud menguasai daerah Kalimantan Selatan karena daerah ini ditemukan pertambangan batu bara. Karena ditemukan batu bara di kota Martapura, Belanda telah merencanakan untuk memindah ibu kota kesultanan ke kota negara bekas ibu kota pada zaman Hindu. Bahkan jauh sebelumnya, Belanda telah berencana bahwa kerajaan ini tidak lagi diberi jabatan sultan yang bertahta atau dihapuskan. Sebab khusus karena Pangeran Hidayatullah yang seharusnya menjadi Sultan Banjar tidak disetujui oleh Belanda yang kemudian menganggap Tamjidullah sebagai sultan yang sebenarnya, tidak berhak menjadi sultan. Kemudian setelah Belanda mencopot Tamjidullah dari kursi sultan, Belanda membubarkan Kesultanan Banjar. Strategi perang kerajaan Banjar. Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Antasari menggunakan strategi perang gerilya dengan membuat kerajaan baru di pedalaman dan membangun benteng-benteng pertahanan di hutan-hutan. Medan perang. Daerah pertempuran berada di daerah Kalimantan Selatan hampir seluruhnya, termasuk di daerah Sungai Bari. Akibat Perang Banjar. 1. Bidang politik. A. Daerah Kalimantan Selatan dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah kolonial Belanda. B. Dibubarkannya negara Kesultanan Banjar. 2. Bidang ekonomi. A. Dikuasainya tambang batu bara dan perkebunan di daerah Kalimantan Selatan. Akhir Perang Banjar. 1. Pangeran Hidayatullah tertangkap dan Pangeran Antasari wafat. 2. Perjuangan tetap berlanjut yang dipimpin oleh Gusti Matseman
Gusti Acil, Gusti Arsat, dan Antung Durrahman. 3. Rakyat masih bergerilya dengan sesekali melakukan serangan kepada Belanda sampai awal abad ke-20. Tokoh-tokoh Perang Banjar. Tokoh rakyat Banjar. 1. Pangeran Hidayatullah. 2. Pangeran Antasari. 3. Aling. 4. Tumenggung Antaludin, pemimpin benteng Gunung Madang. 5. Tumenggung Surapati. 6. Demang Lehman. 7. Panglima Bukhori. 8. Tumenggung Jalil, pemimpin benteng Tundakan. 9. Penembahan Muhammad Said. 10. Panglima Batur. 11. Panglima Umbung, 12. Panglima Wangkang, 13. Penghulu Muda, 14. Penghulu Rashid, 15. Penghulu Suhasin, 16. Raden Jajah atau Kepala Pulau Petak Hilir, 17. Tagap Obang, 18. Tembaka Sulil atau pemimpin perjuangan di Sungai Kapuas Murung, 19. Muhammad Seman, 20. Kiai Sutakara atau pemimpin benteng Martagiri Tapin, 21. Pangeran Jitra Kasuma atau pemimpin benteng Gunung Jabuk, 22. Kiai Karaksapati, 23. Tumenggung Aripati atau kepala dusun hilir, 24. Ratu Zaleha, 25. Ulan Jihad atau pejuang wanita Dayak Kenyah, 26. Tumenggung Gamar. 27. Pangeran Miradipa gugur dalam pertempuran Paringin. 28. Pangeran Syarif Umar, ipar P. Hidayatullah, gugur dalam pertempuran Paringin. 29. Tumenggung Naro. 30. Haji Buyasin. 31. Kiai Cakrawati. 32. Galus Sarinah, istri Kiai Cakrawati. 33. Haji Pangeran Kusuma Negara, Raja Cantung, Bundar Laut.